Oke, aku boleh minta waktunya mungkin nanti untuk aku kasih waktu kita sama-sama mendengarkan satu testimoni dari teman kita dari Jakarta juga. Wah, ini luar biasa ya. Sebelum aku mulai khotbah, karena kisah kehidupannya bukti kesetiaan Tuhan ya. Langsung aja, Abelia Jasmine. Yeay, tepuk tangan buat Abel. Gemoy. Hai semuanya. Perkenalkan, nama aku Abelia Jasmine. Hari ini aku mahasiswa yang sebentar lagi wisuda. Yeay. Oke, perjalanan aku bisa ke wisuda itu gimana? Di tahun 2019 aku lulus SMA. Aku nggak langsung straight, aku mau kuliah gitu. Aku daftar ke satu kedinasan, terus aku gagal dan plan B ku adalah kuliah di swasta, di LSPR kalau teman-teman pernah dengar, dan itu very common kampus ya. Nah, di LSPR itu aku di otakku itu kayaknya aku nggak fit in deh, karena aku ngerasa aku bukan cewek yang feminim banget gitu. Aku bukan cewek yang di stereotype LSPR di kepala aku itu adalah cewek-cewek yang tahu kan dandanannya, kayak semuanya lifestyle dia gitu. Aku ngerasa nggak fit in. Tapi bahkan dibuktikan dengan aku masuk seminggu pertama tuh aku diam, padahal aku orang yang cukup bisa kayak kalau udah kenal kayak santai aja gitu sebenarnya. Tapi setelah berjalannya waktu, Tuhan membuat aku banyak membuka hal yang baru, membuka pelajaran yang baru, hal-hal yang baru, pintu-pintu baru yang nggak pernah aku coba gitu. Di samping aku juga berjalan bareng sama muda, pelayanan di muda, komsel dan sebagainya. Di sini yang aku mau sharingin adalah awal-awal mungkin aku ngegerutu, aku mungkin sebel, aku kesel, aku bahkan marah sama Tuhan. Kenapa aku harus ditempatin di sini? Ini bukan tempat aku. Aku pengen pindah, aku pengen udahlah cariin aku yang lain. Tapi aku melihat lagi bahwa ingat loh Bel, nggak semua orang bisa di posisi kamu. Nggak semua orang bisa kuliah dengan nyaman kayak kamu. Banyak orang yang ada SBM, mungkin ada teman-teman di sini yang harus berjuang cari kuliah dan sebagainya, itu kan nggak mudah. Dan aku bersyukur Tuhan menempatkan aku di tempat kuliah yang nyaman gitu loh. Dan ternyata jurusan yang aku ambil pun aku suka selama aku panjang kuliah. Bahkan banyak hal, bukan hal baru lagi, bahkan ada skill-skill baru yang aku bisa dapatkan gitu selama aku kuliah di LSPR. Dan mungkin sering banget dari kita, bahkan aku pribadi nggak pernah setia sama apa yang kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Aku bersyukur banget hari ini tim PW-nya keren banget. Lagunya semua nyambung banget, kayak aku percaya Tuhan itu selalu baik. Tapi baiknya seperti apa ketika kita belajar setia dan membangun hubungan sama Tuhan. Lewat apa? Mungkin saat aku awal-awal tuh ngegerutu dengan aku sebel, tapi aku bersyukur juga punya teman-teman yang suportif. Aku punya komunitas, aku punya gereja yang membangun aku walaupun aku lagi dalam keadaan yang gak baik-baik aja. Aku tetap membuat diri aku untuk ikut di dalam setiap kegiatan itu. Itu yang membuat aku bertumbuh, dan akhirnya hari ini aku bisa bilang, mungkin aku sering banget gak setia sama Tuhan, tapi dengan kesetiaan Tuhan lah aku bisa berdiri, dan tanggal 30 November aku wisuda. Wow, thank you Abel, mantap ya. Nah teman-teman perhatikan baik-baik bahwa ini perjalanan kehidupan kita ya, bahwa terkadang kita itu penuh dengan segala kebisingan yang kita terima. Ya tadi Abel cerita bahwa di awalnya sempat menggerutu, dia sempat merasa bahwa Tuhan gak sayang nih sama gue. Tuhan kok gue ditaruh di tempat kuliah yang seperti ini. Tuhan kok gue gak kayak dia. Tuhan kok gue kok nggak seperti apa orang lain, kayak mungkin punya orang tua yang suportif, punya lingkungan yang baik, tapi gue kok kayak gini. Kenapa gue kuliah di tempat seperti ini? Dan ketika teman-teman mulai menggerutu, mulai mempertanyakan Tuhan, dan muncul mulai pemikiran-pemikiran di luar kehendak Tuhan, pemikiran-pemikiran yang mengarah kepada hal-hal yang bisa membuat teman-teman dibinasakan, bisa membuat teman-teman pada akhirnya jauh dari kehendak Tuhan. Nah itu kenapa Nah, ini yang perlu kita sadari, bahwa dalam kehidupan kita akan selalu mengalami namanya dua hal ini sebenarnya. Yang pertama, intimidasi. Kita tahu iblis tuh nggak pernah berhenti ingin menjatuhkan kita. Kita kan suka main-main ya di luar, kayak main, kalau misal kayak bercanda-bercanda, tapi iblis seserius itu pengen hancurin kita. Hidup ini nggak sebercanda itu sebenarnya. Nggak sebercanda itu, kenapa? Iblis seserius itu ingin hancurkan kita.
Ya makanya kalau kita anak-anak muda ya, sering kalau misalnya teman-teman diajak yuk ibadah yuk pelayanan yuk, kita mulai berpikir kayak aduh hidup lagi capek-capeknya, ngapain lagi gua Tuhan-Tuhanan. Tapi justru semakin kita sadar bahwa dunia segitu rusaknya, dunia segitu hancurnya, dan iblis nggak pernah berhenti ingin hancurkan kita akan semakin sadar bahwa iya meskipun gue lagi capek-capeknya Tuhan, tapi gue juga sadar Tuhan nggak pernah capek-capeknya ingin jangkau kita. Tuhan gak pernah berhenti ingin bawa kita kembali ke dalam rencana Tuhan. Nah, ini yang kita harus sadari bahwa kita ini akan selalu mengalami namanya intimidasi. Ya, tapi kita punya opsi untuk apa? Membangun intimasi. Ini opsi yang Tuhan berikan kepada kita. Karya salib Yesus harusnya membuat kita sadar ini anugerah yang tak ternilai. Kita boleh ditolak sama si A waktu kita nembak. Ya, teman-teman pernah kecocok pernah nembak ditolak gak sih? Cukurukuk. Ada pernah kayak gitu? Aku cuma bilang begini buat teman-teman cowok khususnya, nembak ditolak dia rugi ya nggak sih? Wah, nolak anak raja kok ditolak, sedap. Ya, 2 kali nembak dia rugi, ya nggak sih? Nolak anak raja, 3 kali kalau ditolak ngaca, udah ngaca, udah saatnya berbenah ya. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan itu memberikan satu kesempatan buat kita semua untuk bisa bangun intimasi dengan Dia. Di ibadah 1, 2, 3 aku cerita bahwa beberapa waktu lalu aku sempat ke Manado dengan mama. Dan waktu pulang, biasa kan kita kalau naik pesawat tuh maunya check-in online ya. Dan waktu aku sampai ke counter check-in, dipindahin. Jadi ternyata kursi aku yang harusnya 6A, 6B dipindahin ke 5A, 5B sama mama. Jadi waktu aku sampai di counter check-in, waktu dipindahin aku kayak, duh, ada apa nih ya? Ya udahlah, aku percaya segala sesuatu dalam Tuhan gak ada yang kebetulan, amin. Tapi aku coba masuk aja ke pesawat, saya duduk di 5A. Dan memang settingnya, aku itu pengen tidur di pesawat sebenarnya. Karena penerbangan awal di Manado itu pagi banget. Dan jarak antara Manado ke Jakarta itu 3,5 jam. Jadi lumayan ya buat tidur ya. Jadi karena waktu itu aku ada pelayanan malam di Tomohon, di salah satu daerah di Sulawesi Utara juga, sampai jam 1 malam aku memang sengaja untuk nggak tidur, packing dan nunggu sampai akhirnya aku ke bandara. Dan udah mau tidur, duduk di kursi 5A, tiba-tiba ada bapak-bapak duduk di belakang, ya, dan sebelumnya nggak ada masalah. Dan masalah mulai terjadi ketika udah mulai take off. Si bapak-bapak itu mulai ngobrol. Pernah ketemu orang yang nggak bisa diam, yang ngajak orang ngobrol, ih kamu percaya nggak sih COVID? Gitu. Menurut kamu siapa yang ini? Aduh bodoh amat, gue udah mau tidur nggak bisa tidur. Ya, akhirnya dia mulai ngajak kanannya, yang sebelah kanan yang ngobrol, sebelah kiri juga diajak ngobrol. Dan yang harusnya aku pengen istirahat dan udah rebahan di pesawat, jadinya nggak bisa istirahat. Ya, apa yang aku lakukan? Aku ambil headset, aku denger lagu. Volume 50% nggak ngaruh bro. Suara kebisingan ini masih ada, masih mengganggu. Jadi apa yang aku lakukan? Dengar lagu lagi, tapi volumenya dinaikin 79% kurang lebih. Setelah itu masih kedengaran lagi. Apa yang aku lakukan? Full volumenya. Dan puji Tuhan, suaranya yang berisik banget itu udah mulai nggak bisa aku dengar. Nah, sampai di Jakarta aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, di momen itu Tuhan mau ajar apa? Sekali lagi, nggak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Nggak mungkin nggak. Nah, apa yang Tuhan ajarkan hal ini? Kebisingan yang iblis coba sampaikan kepada kita, suara-suara intimidasi, pikiran-pikiran yang keliru, pikiran-pikiran yang salah, mungkin ada. Mungkin masih sekarang juga masih ada dalam pikiran kita. Tapi kita punya opsi untuk apa? Membangun intimasi dengan Tuhan. Keputusan kita untuk apa? Kayak aku ya. Suara bising, aku nggak bilang bapak-bapak itu iblis ya. Ya mirip sih. Jadi bagian enggak. Yang aku lakukan adalah aku datang, aku ambil headset dan aku dengar lagu. Mungkin ini pilihan buat kita semua untuk apa? Bangun keintiman dengan Tuhan. Kenapa? Dunia selalu memberikan pesan-pesan dan pesannya. Dan yang tampak good, belum tentu God. Paham ya? Ingat baik-baik kalau saudara, ibadah umum sekali ya. Kalau teman-teman perhatikan ya, di kejahatan manusia pertama kali ke dalam dosa ya. Ya, awalnya kan si Hawa kan nggak tergoda. Cobaan pertama Hawa bisa tepis dengan firman. Dengan apa yang kata Tuhan. Tapi cobaan yang kedua dia tergoda dan pada akhirnya dia jatuh. Dan sebelum dia jatuh, perhatikan baik-baik. Hawa melihat ini. Buah itu tampaknya kelihatannya enak. Sedap kelihatannya. Good. Tapi ternyata enggak God. Sama juga dengan kehidupan kita. Ada sesuatu yang terlihat good, tapi belum tentu God. Makanya kita harus kembali lagi kepada sini. Poin utamanya, intimasi dengan Tuhan.
Karena ini yang membuat kita bisa membedakan mana yang good, mana yang God. Iblis kalau menggoda kita dengan sesuatu yang tampak buruk, kita bisa menolaknya dengan cepat. Contoh, gue ini penyuka bebek Madura. Tahu bebek Madura? Yang kuahnya hitam? Semakin hitam semakin enak kuahnya. Saking aku suka, itu di kamar aku tuh poster bebek Madura semua. Enggak. Ya kali ya. Poster lagi zaman dulu banget. Ya, aku suka banget. Ya, kan nggak baik buat kesehatan aku kan? Kayak babi, kolesterol tidak baik. Tampaknya good. Ya godaan itu selalu ada. Sama juga mungkin teman-teman perhatikan ya, dosa-dosa yang iblis coba tawarkan kepada kita. Coba lihat. Semuanya tampaknya good buat kita. Apalagi kalau anak-anak muda cenderung nyari pasangan cuma cari yang buat kita nyaman. Ingat, yang buat kamu nyaman belum tentu buat kamu aman. Guencana yo. Guencana indah gitu ya. Betul rencana ya. Nah itu bapak-bapak, itu bapak-bapak tadi tuh. Jokes bapak-bapak. Jadi terkadang kita fokus sama yang tadi ya, Pastor Arvin juga sampaikan pas di doa ya, doa berkat di ibadah ketiga. Kita cenderung cari yang membuat kita nyaman. Kita lupa yang membuat kita nyaman belum tentu membuat kita aman. Yang tampaknya besar belum tentu benar. Matius 7 kalau teman-teman perhatikan ya, lebarlah pintu yang menuju kepada kebinasaan dan begitu banyak orang melaluinya, tapi sempitlah pintu yang menuju kepada kehidupan. Besar, tenar, belum tentu benar. Anak-anak muda lagi, cari pacar. Kak, aku kenal sama cewek, gemoy. Kak, mukanya estetik. Lah, cari muka estetik. Kak, gue kenal cowok, Kak, gila Kak, estetik banget Kak. Gue kalau posting di TikTok sih banyak sih follower. Bagaimana cari pasangan, cari pacar demi kepentingan sosial media. Harusnya kan cari pasangan untuk kepentingan kerajaan Allah. Gemoy. Coba teman-teman perhatikan di situ ya. Kita terbawa arus secara nggak sadar. Kita ada dalam situasi yang nggak aman. Nyaman, tapi nggak aman. Amin. Makanya kita perlu memilih respon yang benar, supaya pada akhirnya kita menyadari bahwa hidup kita ini bukan lagi tentang kemauan kita, tapi kemauan Tuhan yang harus terlaksana. Dan mungkin dua kebohongan ini sering muncul dalam pikiran kita. Tuhan nggak setia, ya udah gue hidup seenaknya. Atau kita percaya Tuhan setia, tapi ya karena Tuhan setia, ya udahlah hidup seenaknya. Orang Tuhan setia kok. Sih? Kita anak muda cenderung ingin bebas, ujungnya bablas, setuju? Melakukan firman Tuhan, hidup dalam Tuhan seakan-akan, tanda kutip ya, seakan-akan memenjarakan kita. Membuat kita diatur, ada aturan. Tapi justru itu memerdekakan kita. Sebaliknya hidup di luar Tuhan seakan-akan bebas buat kita, tapi ujungnya memenjarakan kita. Bebas terpenjara. Tuhan kasih perintah untuk menjaga. Kenapa? Bukti dia cinta. Teman-teman sayang sama orang pasti kasih aturan kok. Kenapa? Karena sayang. Cowok kamu gimana? Asik. Kasih perintah enggak? Kasih aturan enggak? Ya jangan ngekang juga sih ya. Tapi kalau bukti cinta termasuk memberikan perintah. Untuk apa? Untuk menjaga. Saudara lagi, teman-teman, kalau misalnya kalau punya ponakan atau anak kecil lah, ya nggak mungkin teman-teman akan biarkan dia main di tengah jalan. Teman-teman akan kasih perintah, Dek, jangan main di tengah jalan. Ada perintah, tanda cinta. Tuhan pun demikian. Dia berikan kita perintah. Kenapa? Bukti dia cinta. Bukan untuk mengekang kita, tapi untuk membebaskan kita. Sebaliknya, iblis coba sampaikan kepada kita, bebas kok. Seks bebas, masturbasi, pornografi. Tampaknya bebas. Perhatikan, ujungnya mengikat. Terpenjara. Susah lepas. Itu ya, pola iblis ya. Dia buat kita terpikat, dia buat kita melekat, dan buat kita terikat. Udah Kak, ngapain sih Kak? Tuhan-tuhanan. Udahlah, ngapain gue ikut itu? Udahlah, santai aja, Wallace. Tuhan tetap konsisten sampai hari ini. Dia berikan perintahnya karena dia cinta sama kita. Untuk apa? Menjaga kita semua.
Saking dia sayang sama kita. Kalau kita masih melihat perintah Tuhan sebagai beban buat kita, ada masalah dalam cara pandang kita melihat Tuhan. Tuhan berikan perintahnya kepada kita, kenapa dia mencintai kita segitunya? Emang boleh? Emang boleh? Emang boleh? Dia secinta itu sama kita? Amin. Dua kebohongan ini mungkin muncul dalam pikiran teman-teman. Tuhan udah gak setia. Apalagi gue udah gak setia, Kak. Gue udah pelayan, gue jatuh dalam dosa. Gue tinggalkan pelayanan gue. Salah, tinggalkan dosanya bukan pelayanannya. Kita ini semua lagi berproses, teman-teman. Akhirnya kita semakin sadar kita ini gak bisa tanpa Tuhan, di luar Tuhan. Atau di sini. Hidup seenaknya, yang penting Tuhan setia, gue percaya Tuhan setia. Perhatikan baik ini. Ketika iblis belum bisa membuat kita dibinasakan, dia akan coba, akan ganggu kita. Kalau aku sering bilang begini, kalau iblis belum bisa buat kita jatuh, dia akan buat kita jauh. Kalau iblis belum bisa buat kita jatuh, dia akan buat kita ragu. Dan kalau sudah jauh dan ragu, ujungnya jatuh. Dengan segala kesibukan, bahkan termasuk pelayanan kadang ya. Aku sering bilang begini, jangan korbankan waktumu bersama dengan Tuhan demi melakukan sesuatu untuk Tuhan. Melakukan sesuatu untuk Tuhan sih keren, good. Tapi ingat baik-baik, Tuhan katakan kepada orang-orang yang kasih list pelayanan mereka, aku menyembuhkan orang sakit, aku mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Dan Yesus katakan, aku mencela engkau karena engkau aku mencela engkau, hai semua yang melakukan kejahatan. Aku tidak mengenal engkau, kata Tuhan. Melakukan banyak untuk Tuhan, tapi nggak punya hubungan intim dengan Tuhan. Kata tidak mengenal menggunakan kata ginosko. Mereka melakukan banyak untuk Tuhan, tapi mereka nggak punya keintiman dengan Tuhan. Kita bisa terjebak di situ. Amin, teman-teman. Nah, 1 Petrus 5 ayat 8-9 bilang begini. Sadarlah dan apa? Ini yang kita harus sadari, teman-teman. Taruh di otak kita, di hati kita. Kita harus sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Lawan kita iblis. Bukan sesama kita. Bukan mentor kita. Bukan teman gereja kita. Bukan orang tua kita. Lawan kita itu iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Cara lawannya gimana? Lawanlah dia dengan apa? Iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kita semua mengalami penderitaan yang sama. Yaitu apa? Iblis akan mengaum seperti singa, mengintimidasi kita. Maka kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Tapi kita punya solusinya apa? Melawan iblis dengan apa? Iman yang teguh. Apa itu iman? Ada 3 aspek iman, teman-teman. Yang pertama, notisia. Ini iman yang berdasarkan pengetahuan. Saya tahu ini. Saya tahu Tuhan baik. Saya tahu Tuhan setia. Saya tahu masa depan saya luar biasa dalam Tuhan. Tapi sebatas ditahu. Yakobus 2 ayat 19 katakan, iblis pun tahu ada Tuhan dan dia takut akan Tuhan. Dia gentar akan hadirnya Tuhan. Iblis tahu. Dia notisia pun. Sama mungkin dengan kita. Kita tahu firman Tuhan. Kita tahu semua yang tadi kita nyanyikan. Kau kuatkan aku bertahan. Semuanya di sini. Tapi dalam perjalanan geyong lagi. Goyang lagi. Kenapa? Sebatas di pengetahuan saja. Yang kedua, aspek yang kedua adalah asensus. Ini bicara tentang keyakinan. Keyakinan terhadap sesuatu yang sudah kita ketahui. Saya tahu Tuhan baik, saya yakin Tuhan baik, tapi berhenti di tahu dan yakin saja. Murid-murid Yesus, mereka asensus kebanyakan. Mereka tahu Yesus, mereka yakin terhadap pribadi Yesus, tapi waktu Yesus mau disalib, mereka pergi tinggalkan Yesus. Tapi kita mau masuk di aspek yang terakhir, yaitu apa? Fidusia. Ini yang saya ketahui, ini yang saya yakini. Tapi bicara tentang fidusia, bicara tentang saya mau menyerahkan diri terhadap apa yang sudah saya ketahui, terhadap apa yang saya sudah yakini. Jadi ini bicara kita menenggelamkan diri kita kepada pribadi Tuhan, kepada apa yang kita percayai. Bukan sekedar apa yang kita ketahui dan apa yang kita yakini, tapi kita mau belajar mengalami, mempercayakan diri.
Pastor Andi sering bilang gini ya, iblis percaya ada Tuhan. Tapi kita harusnya berbeda, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan artinya apa? Kita mau percayakan Tuhan ambil alih sepenuhnya kehidupan kita. Bukan lagi tentang kita, tapi tentang bagaimana Tuhan mengambil alih seluruh kehidupan kita. Kayak gini deh, teman-teman punya pacar. Teman-teman tahu dia mencintai teman-teman. Teman-teman yakin dia mencintai teman-teman. Tapi kalau cuma sekedar sebatas tahu dan yakin, kan nggak gemoy. Harus apa? Teman-teman menyerahkan diri. Dalam arti mengalami cintanya. Yang setuju katakan cukurukuk. Kukru. Ya. Jadi bukan sekedar kita tahu, kita yakin, tapi kita benar mau mengalami. Makanya firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu iman yang teguh. Amin teman-teman. Nah teman-teman perhatikan gambar di depan sini. Ini Rompi, penyanyi. Oh itu Tompi, sorry ya. Ini Rompi. Ya rompi anti peluru. Ya, teman-teman tahu ini adalah rompi anti peluru. Pertama, yang kedua teman-teman yakin melalui rompi anti peluru ini, peluru yang ditembakkan ke badan kalian tidak akan menembus sampai kepada badan kalian dan kalian aman. Yakin. Tetapi untuk benar-benar bisa membuat rompi ini berfungsi sesuai fungsinya adalah teman-teman harus kenakan dan teman-teman harus tahu, yakin dan mau menyerahkan diri kalian untuk mengenakan rompi ini dan berjalan mungkin di tempat di mana ada terorisnya. Mereka lagi sedang tembak-tembakan. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Kamu mana? Oh, mereka lagi saling tembak, ada teroris, ada polisi. Tapi karena teman-teman mengenakan rompi ini, teman-teman merasa aman. Iman pun demikian. Dunia dengan segala goncangannya, dunia dengan segala tipu dayanya. Tapi kalau kita tahu Tuhan setia, kita yakin Tuhan setia, dan kita mengenakan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita, kita akan tetap aman di tengah dunia yang hancur ini. Mau disampaikan kayak gimana kek? Tuhan setia. Kenapa? Kita bukan sekedar tahu, yakin, tapi ada penyerahan diri. Amin. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 bilang begini. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi dan percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ini latar belakang ayat ini adalah muncul waktu Yesus lagi ngajar. Dan orang-orang Yahudi waktu mendengar mereka takjub. Mereka kagum terhadap apa yang Yesus ajarkan. Dan di antara dari mereka ada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tapi kata percaya di sini yang tadi di awal, mereka sebatas noticia. Percaya kagum akan apa yang disampaikan. Sama mungkin dengan kehidupan kita juga. Kita tahu firman, kita kagum. Wah, Tuhan baik Wah, gue baca Alkitab kayak, wah Tuhan gak pernah menyerah. Saya dengar khotbah kayak kita kagum dengan lagu-lagu mungkin. Tapi sebatas percaya di sini. Tapi tidak sampai kita mencemplungkan diri terhadap apa yang kita percayai. Amin teman-teman. Nah, ada salah satu murid Yesus juga yang meninggalkan Yesus waktu Yesus mau disalib. Siapa namanya? Ini salah satu murid, salah satu orang di Alkitab yang hurufnya cuma satu. Karena Petrus. Nggak ada huruf lain, cuma Petrus. Ya, Petrus. Sorry ya, bapak banget ya di depan Anda ya. Ya. Petrus, ya, si Rasul huruf satu ini, satu huruf ini. Petrus ini, teman-teman tahu kisahnya. Nanti teman-teman baca di Alkitab masing-masing. Dari Lukas 5, Yesus melihat ada dua perahu A, perahu B, dan Yesus memilih perahunya Petrus. Ya, kemudian setelah semalaman Petrus mencari ikan, dia nggak dapat ikan, Yesus suruh dia bertolak lebih dalam. Ini ya, ini mungkin di luar konteks yang aku sampaikan, tapi teman-teman, Yesus, Tuhan itu selalu kayak gitu. Terkadang Tuhan ingin bawa kita kepada masalah kita yang sebelumnya. Tapi kali ini berbeda. Kenapa? Dengan Dia.
Petrus punya masalah di momen itu. Cari ikan semalaman nggak dapet. Tapi dengan pribadi yang berbeda yang ada di perahunya, membuat hasilnya berbeda. Sama juga mungkin teman-teman saat ini lagi punya masalah. Tapi cek, mungkin selama ini kamu handle masalah kamu dengan kekuatan kamu. Kali ini libatkan Tuhan yuk. Sertakan Tuhan yuk. Izinkan Tuhan ada di hati kamu yuk. Hasilnya bisa berbeda. Nah, Petrus lagi cari ikan semalaman, dia nggak dapat. Kemudian Yesus suruh dia bertolak lebih dalam. Dan pada akhirnya dia mengalami mujizat. Setelah itu Yesus katakan kepada Petrus apa? Kamu tidak akan lagi jadi penjala ikan, tapi kamu menjadi penjala manusia. Setelah itu Petrus diajak oleh Yesus dalam rombongannya dan melihat Yesus bekerja secara ajaib, menyembuhkan banyak orang, melakukan banyak mujizat. Sampai pada akhirnya Petrus pun diajak ya dalam circle Yesus yang sangat kecil ya. Ada 3 orang yang sering dibawa, Yakobus, Yohanes, Petrus. Ada 3 momen di Alkitab yang Yesus hanya mengizinkan 3 orang ini ikut dia. Yang pertama waktu anak Yairus itu dibangkitkan, Yakobus, Yohanes, Petrus diajak. Waktu Yesus dimuliakan di atas gunung, Yakobus, Yohanes, Petrus diajak. Waktu Yesus taman Getsemani, Yakobus, Yohanes, Petrus diajak. Jadi Petrus salah satu orang yang sering diajak nih. Ya mungkin orang lain suka ngiri ya, yang FOMO mungkin ya. Ya aduh kok gue gak diajak sih. Aduh kok Yesus seru banget sama mereka mungkin ya. Pujitan zaman dulu gak ada istilah FOMO ya. Jadi Petrus sering diajak sama Yesus. Bahkan Yesus pernah memberikan sebuah pujian kepada Petrus. Kamu adalah batu karang, kamu adalah Petros, batu karang. Karena Petrus bisa melihat Yesus sebagai Mesias. Tapi dalam perjalanannya, Yesus pernah menyindir murid-muridnya bahwa ada salah seorang di antara kalian itu menyangkal aku. Dan Petrus dengan confidence-nya dibilang apa? Mereka boleh, gua enggak. Syaelah, si paling enggak kan, si paling iya kan, kayak enggak, mereka boleh, gua enggak guru. Tapi apa yang terjadi? Petrus menyangkal Yesus. Setelah Petrus menyangkal Yesus, dia terintimidasi. Dia merasa dia enggak pantas, dia merasa enggak layak, dia merasa ya udahlah Yesus udah enggak setia lagi sama dia. Akhirnya dia kembali lagi ke pekerjaan dia sebelumnya, yaitu sebagai apa? Penjala ikan. Perhatikan baik-baik, dari penjala ikan, Yesus jumpai jadi penjala manusia. Kemudian dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya, dia tinggalkan Yesus, dia hianati Yesus, dan dia kembali lagi kepada kehidupan dia yang lama. Jadi penjala ikan. Nah, apa yang terjadi? Ketika Yesus bangkit dari kubur, dia bilang begini, panggil semua murid-muridku, termasuk Petrus. Yesus kasih garis bawah ya. Panggil semua murid-murid, termasuk Petrus ya. Mungkin murid-muridnya mungkin komplain kayak, lah dia kan habis menyangkal. Enggak, panggil Petrus. Tapi kan guru, enggak, panggil Petrus. Termasuk Petrus. Apa yang terjadi? Setelah Petrus, dia bersembunyi, dia kembali kepada kehidupan yang lama. Yesus mencari Petrus kembali. Dan Petrus waktu lagi punya masalah dia carikan juga nggak dapat. Yesus lakukan mujizat lagi. Lalu kemudian ada conversation yang sangat indah dalam Yohanes 21 ayat 15 sampai 17. Yesus ngomong kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kata Petrus apa? Iya Tuhan, aku mengasihi kamu. Sekali. Kedua kali Yesus ngomong lagi, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Gembalakan domba-dombaku. Yang ketiga, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Alkitab mencatat, lalu sedihlah hatinya Petrus. Dan Petrus katakan, ya guru, ya Tuhan, aku mengasihi kamu. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kesedihan Petrus di perkataan Yesus ketiga adalah karena Yesus mengubah kata kasihnya di situ. Dari kata kasih yang pertama adalah, apakah Petrus engkau agape terhadapku? Yang kedua, apakah engkau agape terhadapku? Yang ketiga, apakah engkau phileo terhadapku? Banyak yang menafsirkan bahwa perubahan kata kasih itu membuat Petrus menangis. Padahal kalau teman-teman menggali Alkitab lebih dalam lagi, kata agape nggak selalu tentang cintanya Tuhan kepada kita. Jadi yang membuat Petrus menangis bukan karena perubahan kata agape ke phileo, tapi karena Yesus nggak pernah menyerah dalam kehidupannya dia. Perhatikan baik-baik. Petrus menyangkal di pagi-pagi hari. Yesus menjumpai Petrus di pagi-pagi hari. Di depan api unggun, Petrus menyangkal Yesus. Di depan api arang, dalam Yohanes 21, Yesus menjumpai Petrus. 3 kali Petrus menyangkal Yesus. 3 kali Yesus mengembalikan panggilannya kepada
Petrus. Yang membuat Petrus sedih karena Petrus sadar ini adalah anugerah. Dia dipilih bukan karena dia hebat. Tuhan setia bukan karena dia setia. Tuhan gak pernah menyerah dalam kehidupannya. Sehingga pada akhirnya dia sadar hidupnya adalah anugerah. Yang membuat pada akhirnya Petrus setelah momen itu dia melihat Yesus naik ke surga, dia menjadi salah seorang rasul yang sangat militan dalam mengabarkan kabar baik. Bahkan dia waktu mau disalib, dia bilang jangan salib seperti Yesus, salib terbalik. Saya nggak layak seperti Yesus. Agak kontras dengan kalau teman-teman lihat karakter Petrus sebelum momen itu. Sebelum momen itu dia orang yang sangat sombong, orang yang sangat selfish. Tiba-tiba perjumpaan dia dengan Yesus di momen ngomong itu di Yohanes 21 membuat dia akhirnya sadar, iya gue dipilih bukan karena gue hebat. Gue dipilih karena anugerah Tuhan. Tuhan setia bukan karena gue setia, tapi memang pribadinya adalah pribadi yang setia, yang gak pernah menyerah. Dari seorang yang selfish menjadi orang yang selfless. Amin teman-teman. Pada akhirnya kita harus lihat dari kejadiannya Petrus, ada ketidaksetiaan Petrus, tapi ada kesetiaan Yesus. Sama juga mungkin yang kehidupan kita ada di area ini. Sering gak setianya, sering buat salahnya, sering banyak gagalnya, sering banyak ngeyelnya, sering banyak buat kesalahan, udah jatuh berulang di tempat yang sama, udah jatuh dalam dosa, berendam lagi dalam dosa, mungkin di sini. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Karena kesetiaan Tuhan tidak diukur dari kesetiaan kita. Kesetiaan Tuhan gak diukur dari performa kita. Amin. Ya Tuhan tetap setia, even kita gak setia. Amin teman-teman. Roma 3 ayat 3-4 bilang begini. Jadi bagaimana? Jika di antara mereka yang tidak setia, dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-kali apa? Tidak. Iblis mungkin akan sampaikan kepada kita intimidasi. Udah lu gak layak, lu gak pantas, lu parah bet, dosa lu parah banget, udah pelayanan gitu ya elah. Tapi waktu teman-teman diintimidasi, bangun intimasi. Teman-teman butuh iman. Nah kata iman dalam bahasa Yunani menggunakan kata pistis, yang artinya pemberian dari Tuhan. Tuhan, orang ngomong gini, pikiranku ngomong gini, Tuhan mau ngomong apa tentang aku? Aku berharga, aku indah, aku layak. Alkitab ngomong apa tentang aku? Aku berharga, aku diinginkan. Saat kamu diintimidasi, bangun intimasi dengan Tuhan. Karena kita membutuhkan iman. Amin. Bahkan bentuk kesetiaan Tuhan adalah membawa kita hidup dalam rencananya Tuhan. Ingat baik-baik, yang tadi aku bilang. Petrus awalnya penjala ikan. Tuhan mau jadikan dia sebagai penjala manusia. Dalam perjalanannya dia tidak setia kepada Tuhan, dan dia kembali lagi kepada pekerjaan dia sebelumnya, jadi penjala ikan. Tapi apa yang Yesus lakukan? Dia setia terus mencari Petrus, tapi dia juga tetap setia untuk membawa Petrus kepada panggilannya, mengembalakan domba-domba, menjadi penjala manusia. Jadi bentuk kesetiaan Tuhan bukan hanya sekedar menyertai kita, tapi ingin bawa kita kepada rencananya. Bentuk kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel, mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tapi bentuk kesetiaan juga dari Tuhan kepada bangsa Israel adalah mengeluarkan Mesir dari kepala bangsa Israel. Dan butuh waktu 40 tahun. Mereka muter-muter. Kenapa? Tuhan rindu mereka hidup dalam rencana Tuhan. Termasuk dengan kita. 2 Petrus 3:9 katakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekalipun banyak orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena dia tidak menginginkan kita binasa, melainkan berbalik dan bertobat. Mari kita responi kesetiaan Tuhan dengan apa? Iman yang fidusia. Kita tahu dia setia, kita yakin dia setia, tapi kita mau tenggelam dalam kesetiaannya. Tapi bukan hanya itu saja, respon kita terhadap kesetiaan Tuhan juga adalah melihat bahwa bentuk kesetiaan Tuhan adalah membawa kita hidup dalam rencananya. Kembali lagi kepada panggilan Tuhan. Karena Tuhan rindu, sama seperti Petrus, kita ditemukan, tapi kita diberikan kembali panggilan yang Tuhan berikan. Karena ini bukan bicara tentang siapa yang dipilih, tapi siapa yang memilih. Amin. Dan ingat baik-baik, Tuhan bukan sekedar Tuhan yang mau bantu kita, tapi dia juga mampu bantu kita. Selama kita berikan hidup kita, serahkan diri kita. Tuhan, ini hidup aku. Let God be God. Aku gak mau lagi jadi Tuhan atas kehidupanku.
lemesin aja saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bantu kami untuk bisa punya iman. Seperti firman Tuhan katakan, gunakanlah perisai iman untuk mengalahkan tipu muslihat iblis. Bukan dengan sekedar pikiran positif, bukan sekedar positive thinking, tapi kami harus punya truth thinking. Kita harus memiliki gospel thinking, di mana kami memikirkan tentang gospel, kami memikirkan tentang kebenaran. Karena kami sering gagal Tuhan, waktu kami coba andalkan kekuatan kami. Mungkin selama ini kami fokus sama keyakinan terhadap diri kami. Tapi bicara tentang kesetiaan ini bukan lagi bicara tentang kemampuan kami untuk setia kepada Tuhan, tapi respon kami terhadap kesetiaan Tuhan terhadap kehidupan kami. Itulah yang membuat kami bisa setia kepada Tuhan. Di luar Tuhan kami nggak bisa berbuat apa-apa. Tuhan buat kami hari ini mungkin kami lagi terintimidasi dengan banyak hal. Dari kuliah kami, pekerjaan, keluarga. Tapi hari ini kami membawa diri kami Tuhan. Waktu kami terintimidasi, kami membangun intimasi. Kenapa? Karena kami butuh iman. Iman yang teguh, fidusia, di mana bukan sekedar apa yang kami ketahui dan juga apa yang kami yakini, tapi kami benar-benar mau tenggelam di dalam apa yang kami ketahui dan juga apa yang kami yakini. Inilah perisai iman yang kami butuhkan Tuhan. Bantu kami Tuhan. Kami mungkin lagi banyak kebisingan dalam pikiran kami, dalam hati kami, dan kami mau Tuhan untuk hidup dalam rencana Tuhan. Kayak merasa mungkin hari ini lagi merasa nggak layak, nggak pantas, sama kayak Petrus. Dulu all out banget sama Tuhan, rajin banget saat teduh, rajin banget melakukan banyak hal. Tapi ketika semuanya kendor, kami merasa, aduh kayaknya Tuhan udah nggak setia lagi deh sama gue. Karena gue udah nggak saat teduh lagi, gue udah nggak baca firman lagi, gue nggak rajin ke gereja lagi. Tapi kami mendengar kebenarannya saat ini Tuhan, bahwa kesetiaan Tuhan tidak diukur dari kesetiaan kami. Engkau tetap setia meskipun kami enggak setia. Tapi kami pun mendengar berita baik hari ini, bahwa bentuk kesetiaan Tuhan juga tidak akan membawa kami kepada masa depan yang sia-sia. Bentuk kesetiaan Tuhan adalah membawa kami kembali pada rencana Tuhan dan memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan seperti-Mu, yang gak pernah menyerah. Bahkan waktu kami sadar ada nafas yang kami hela, ini bukti bahwa Tuhan belum menyerah. Kami bersyukur Tuhan, kami mungkin bisa bersembunyi di dalam tongkrongan, di teman-teman college, di tempat ini kami bisa sembunyikan kesepian hati kami, kehancuran hati kami dengan keramaian yang kami tonjolkan dari persona kami. Orang bisa melihat, wah lu ceria banget, tapi sebenarnya hati kami lagi hancur banget. Kami sibuk cari perhatian di luar karena hati kami lagi merindukan perhatian. Dan hari ini Tuhan jumpai setiap kami. Segala kehancuran di hati kami, segala kebutuhan yang kami coba cari di luar Tuhan, hari ini Tuhan penuhi semua di hati kami. Kami nggak bisa tanpa Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di segala area dalam kehidupan kami. Dan sampaikan Tuhan isi hati-Mu kepada setiap kami, supaya kami nggak hidup lagi dari apa yang kami rasakan, tapi kami hidup berdasarkan firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Bahkan Tuhan, kami nggak mau lagi menjauhi rencana Tuhan. Kami tahu Tuhan setia, tapi bukan berarti alasan buat kami bisa hidup seenaknya. Kami terkadang pengen bebas, ujung bablas. Kami terpikat, melekat, lalu kami terikat. Kami susah lepasnya sekarang Tuhan terhadap segala kecanduan kami, adiksi-adiksi kami. Dan kami sadar Tuhan, kami semakin mengerti kenapa Tuhan berikan perintah kepada setiap kami. Karena Tuhan cinta kepada setiap kami. Seakan-akan perintah Tuhan itu seperti memenjarakan kami, tapi justru perintah Tuhan ada untuk membebaskan setiap kami. Bahkan apa yang iblis coba tawarkan, menggiurkan kami, nyaman, tapi buat kami nggak aman. Yang kami ingin lakukan sampai pada akhirnya, kami malah nggak bebas, kami malah terpenjara, kami terikat. Tapi hari ini Tuhan kami tahu, kalau hari ini Tuhan perdengarkan firman-Mu kepada setiap kami, bukti Tuhan masih peduli. Dan Tuhan akan selalu peduli. Setiap masa dalam kehidupan kami, Engkau adalah Tuhan yang selalu peduli dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menginginkan kami saat dunia mungkin menolak kami. Saat dunia mendepak kami, Engkau tetap mendekap kami. Saat dunia meninggalkan kami, Engkau Tuhan yang tetap setia dalam kehidupan kami. Kami bersyukur banget Tuhan, kami punya Tuhan seperti-Mu.
Terima kasih Tuhan, biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar ini terus termaterai dalam hati kami, dan kami percaya benih kebenaran firman Tuhan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi benih kebenaran firman Tuhan ini akan terus berakar, bertumbuh dan juga berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa juga Tuhan buat persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Kau pakai Tuhan persembahan ini untuk menjadi alat-Mu untuk memperlebar kerajaan-Mu dimanapun Tuhan ditempatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Ini hidup kami dedikasikan untuk menyenangkan hati-Mu. In Jesus name we pray. Amin.